ini gimana kok kontak saya? Kata kuncinya apa ini? Agama, jelas, meskipun belangkonan. Terus desa atau kata kunci lainnya itu gelisahan yang umum secara nasional kita ikut-ikut lah toleransi atau agama kelopaan itu gimana Mas? Jadi gini Mas, kita mau mencoba belajar agama dari kehidupan karena janjane agama iki laku urip gitu. Teks itu kan cuma petunjuk gitu. Nah, makanya di acara Ramadan ini kita mencoba bagaimana kita membaca teks-teks kauniyah gitu ya, dengan teks-teks kauliyah yaitu kehidupan ini. Karena nanti dari kehidupan ini kita juga banyak belajar. Karena Tuhan pun menyuruh kita untuk belajar dari teks-teks kehidupan. Maka selama ini kita belajar agama itu sudah dari teks tertulis gitu kan. Maka kita mencoba belajar agama dari teks hidup gitu. Jane Quran itu jane ya wis ngakoni lho Mas, ngono kuwi. Nah kita mau belajar dari teks tertulisnya kan inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Pergantian siang dan malam, isi bumi dan langit. Iku jane ya ayate Gusti Allah. Berarti inkludis itu kan ya lakune wong urip iku ya ayate Gusti Allah. Oh, jadi kita juga maca iku. Teks pun teks dalam konteks kekinian kalau terkait dengan disrupsi, metaverse, dunia digital, terus pemberhalaan algoritma, merasa cerdas buatan, ada kemungkinan nggak bahwa teks-teks yang teknologis, konteks-konteks yang seolah-olah kemajuan zaman itu juga haram? Halal haram itu kalau di Islam itu ada dua Mas. Satu yang halal haram lidatihi. Jadi zatnya, intrinsiknya itu sudah mengandung halal atau haram. Tetapi ada yang halal haram lighairihi. Jadi dia menjadi halal atau menjadi haram karena ada sebab-sebab lain. Nah, jadi soal teknologi, kesenian dan lain sebagainya itu posisinya halal haram lighairihi. Nah, gitu loh Mas. Misalnya kalau yang sekarang dicedake dengan masyarakat masa kini 5 tahun terakhir ada polarisasi. Ada 0102, ada celeng, ada sekarang ada lagi apa itu kadrun, cebong dan sebagainya. Sekarang teks dan konteks digital yang haram itu kira-kira contohnya apa? Digital yang halal itu apa? Dalam konteks kekinian. Sebetulnya digital itu tidak ada hukumnya Mas. Karena dia alat. Ya, seperti kesenian itu ya nggak ada hukumnya awalnya karena dia alat. Digital yang menjadi haram ketika digunakan untuk caci maki, menipu, menghasut, memfitnah. Nah, itu menjadi haram. Bukan digitalnya yang haram, jadi tapi soal toa itu juga bisa halal, bisa haram. Dan wayang itu bisa halal, bisa haram, tergantung peruntukannya. Termasuk kita kadang-kadang halal, kadang-kadang haram. Jadi kita itu misalnya bahwa ada ini satu wayang harus dimusnahkan. Lho dene iku yo nggawa kebaikan ya. Wong Islam, wong Jawa iki kenal Islam ya teko wayang nih. Misalnya kayak gitu. Jadi tidak bisa digeneralisir seperti itu. Soal toa, even soal azan. Misalnya sebagai bagian dari quote-unquote ritual ibadah sekalipun juga perlu diatur. Itu loh perlu ditata supaya beribadah pun tidak mengganggu ketentraman orang. Ada contoh menarik Mas Tanto. Suatu saat ada seorang sahabat yang namanya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal. Kalau nanti di googling rasnya Yaman, Saudi atau Iran. Itu sahabat Nabi. Zaman sahabat Nabi. Nah, Mu'ad bin Jabal itu ngimami sholat Mas. Yang dibaca tuh suratnya surat Ali Imran. Ini nek diwaca kok diwaca iku 3 jam ora rampung Mas.
iku sak rakaat. Lah makmume iki begitu maca surat iku wis resah, Mas. Wah, iki dawa banget. Entuk sak jam wis mulai keselen. Tapi ndekne iki arep misah ora wani, kuwatir dikira kafir atau munafik. Arep terus ora kuat. Andelala iki ana sing wani misah, Mas. Wis aku ora kuat misah wae. Kira-kira ngono. Begitu misah dia dituduh munafik. Begitu tuduh munafik dene gak terima lapor Nabi. Nabi kula niki dituduh munafik gara-gara ngene. Nah, karena peristiwa ini akhirnya Nabi Muhammad memanggil semua. Mu'ad, ini kenapa kamu baca surat kok panjang banget? Ini kan merugikan orang. Dia ngomong gitu. Emang nggak tahu makmum Anda ini ada yang tua, ada yang bekerja paginya nyiram pohon, bekerja di gurun pasir dan lain sebagainya. Kalau kamu baca panjang-panjang itu kamu nggak memperhatikan makmum. Gitu loh. Artinya dari sini, kamu baca surat pendek aja, emang nggak bisa kamu baca Sabikisma, Tropikal A'la atau surat-surat yang pendek. Kalau kamu beribadah sendiri, kamu boleh semalam suntuk. Tapi ketika kamu sudah melibatkan publik, kamu harus memperhatikan kepentingan publik. Kira-kira seperti itu kan pesan Nabi. Nah ini menunjukkan bahwa ibadah pun kudu diatur yang terkait dengan kepentingan publik. Ora untuk mentang-mentang ibadah ganggu tanggane, ganggu wong liya, enggak memperhatikan kepentingan publik. Nah, ngono kuwi lho Mas. Contohnya. Berarti tantangan kita sebagai bangsa di luar soal agama, di soal itu kan soal ketertiban ya. Bahwa ketertiban itu kan manusia lumrah, common sense, akal sehat biasa ya. Ya, ketertiban, ketentraman dan kepentingan publik itu harus diperhatikan. Jadi tua pun sebenarnya tidak usah terlalu capek-capek Menteri Agama ya, Iya, kasihan, mestinya gitu. kan polisi ya. Tetapi knalpot. karena ternyata itu gak jalan, terpaksa melakukan itu. Harusnya kan Pak Polisi, Pak Kapolri. Karena 78 ya. pun itu sudah ada aturan tentang itu, Mas. Gitu. Tapi ternyata gak melaku. Ono sing lapor malah dikira melecehkan agama. Ono sing mengeluh gara-gara dianggap anti agama. Nah, karena kondisi gitu ya terpaksa lah Menteri Agama. Knalpot pun jane yang pertama kali kan bukan berbagi publik ya, berbagi istrinya sendiri, berbagi ibunya tercinta sendiri, berbagi kan bayinya. Iya, sesudah itu motor dibawa. Ini kan anomali ya. Bahkan dia itu seperti nggak bodoh, nggak pinter ya. Iya. Sepertinya nggak terlalu salah. Anomali. Iya. Kayak kosong. Ini bukan soal bodoh pinter. Iya. Ini soal kepekaan. Ya. Kepekaannya kayak kosong. Iya, kearifan gitu. Ya. Makasih Mas Anu. Ya, Saya ngerokok meneh. Ah. Seneng ya.